Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Selamat berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna. Dan di kesempatan kali ini Carla sudah janjian dengan psikolog kita, Kak Tarika, Magister Psikologi Psikolog. Selamat datang kembali dalam program Bincang Psikologi, Bunda Tarika. Bunda, karena kalau kita ketemu biasanya ngobrolinnya seputar buah hati tercinta, ya, psikologi untuk anak-anak, untuk parenting, terutama untuk orang tua. Nah, kali ini kita janjian ketemu di lobi Hotel Megaland Solo, ya Kak, ya. Tempatnya nyaman banget ini. Dan kalau mungkin Anda yang mau berkunjung ke kota Solo, ini bisa loh menjadikan Megaland Hotel ini sebagai pilihan Anda karena berada di tengah kota Solo. Jadi kalau mau akses tempat-tempat yang penting di kota Solo itu lebih mudah. Ke mall lebih deket, ke keraton juga lebih deket, kemana-mana lebih deket. Kalau Anda menginap di Hotel Megaland Solo, letaknya ini di Jalan Slamet Riyadi nomor 351 Purwosari, Solo. Oke, Bunda Tarika. Kali ini kita mau ngobrolin, namanya juga kita kalau ketemu kan ngobrolinnya tentang parenting, ya. Nah, sering kan kalau sebagai psikolog ketemu dengan orang tua yang sejak anak-anaknya tuh masih usia dini sudah mempersiapkan cita-citanya mereka. Terus masa depannya mereka itu sepertinya sudah dirancang jauh-jauh hari oleh orang tua. Nah, biasanya orang tua itu mempersiapkan cita-cita putra-putrinya ini kan berdasarkan dari passionnya anaknya apa. Terus nanti pengen tahu juga bakat dan minatnya. Biasanya begitu nggak? Iya, betul. Biasanya untuk menentukan pilihan, ya. Pilihan kita kan harus tahu nih, Kak Ratna, Kak Nana, dan juga pemirsa di rumah. Jadi kalau ketika kita mau tahu nih apa nih kesukaannya anak, kemudian passionnya anak, yang seperti itu kita harus juga tahu minat dan bakatnya. Minat dan bakat. Ini sepertinya selalu bergandengan, tapi sebenarnya beda, ya. Sebenarnya apa sih bakat, terus apa juga minat, apakah berbeda? Baik, Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kalau minat itu adalah kecenderungan seseorang untuk kayak tertarik nih atau menekuni sesuatu dengan tekun nih. Itu adalah minat. Tetapi kalau bakat itu adalah itu sudah ada dari lahir. Jadi yang ada di dalam diri kita ini, itu namanya bakat, ya. Itu bedanya. Makanya ada yang kadang-kadang itu anak-anak itu minat, tapi belum tentu berbakat. Atau berbakat, kadang malah nggak minat. Pernah juga, ya, menemui kasus yang semacam itu. Seperti itu. Tapi kan tidak semuanya seperti itu, ya. Berarti kalau bakat itu memang bisa jadi sejak dalam kandungan atau mungkin turunan atau gimana itu sifatnya? Bisa juga karena turunan juga bisa seperti itu, atau karena faktor lingkungannya juga yang mendukung dia ada apa namanya memunculkan bakatnya dia. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi kayak mungkin dalam diri kita masing-masing nih, mungkin Kak Nana ada bakat tersendiri. Ada bakat sendiri. Bakat saya itu terpendam dan lebih baik memang dipendam. Lebih baik kan kita munculkan biar kayak apa ya, kita lebih bisa memaksimalkan potensi, ya. Gitu. Oke. Kalau bisa dijelaskan ke sahabat TV 10, ini apa saja sih jenis-jenis bakat? Jenis minat dan bakat. Saya memakai teorinya Gardner, ya. Beliau ini seorang ahli pendidikan. Jadi ada minat dan bakat ini juga menurut Gardner ini adalah dia itu merupakan kombinasi nih, ada minat, bakat dan ketekunan, dan dinamakan dengan kecerdasan multiple intelligence. Iya, atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk. Itu ada 9 nih, Kak Nana. Oh ya, ada 9 ya. Jadi ada juga kecerdasan itu, ada yang kecerdasan visual spasial. Nah, apa sih kecerdasan visual spasial itu? Biasanya kecerdasan ini tuh ditandai dengan anak itu seneng nih
kayak warna-warna, kemudian seneng nih kalau kayak semama di dalam suatu ruangan itu ada warna, ada berbagai macam warna, seneng mewarnai. Nah itu merupakan kecerdasan visual spasial. Itu gitu. ya. Kemudian ada lagi juga kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan berbahasa. Oh iya. Nah, kecerdasan berbahasa ini itu biasanya anak itu suka bercerita. Kemudian anak itu juga suka kayak suka melakukan debat. Jadi kayak semama ada ini ya, diberikan pertanyaan, terus dia bisa menjelaskan, memiliki kosakata yang telling lebih, story-nya bagus. Iya, betul, memiliki kosakata yang lebih daripada anak yang lainnya. Mungkin seperti Kak Nana ini. Oh iya, berarti mungkin itu ya bakat saya ya. Itu kita kan menjadi host ini kan berarti ada nih kecerdasan linguistik di situ. Padahal saya jadi host itu adalah hobi yang dibayar. Oh, iya. Seperti itu ya Kak Nana ya. Betul sekali, berarti alhamdulillah Kak Nana sudah menemukan passionnya di situ, iya benar. Oke, kita lanjutkan lagi ya Kak lagi. Nana ya. Oke, setelah itu ada juga kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kecerdasan biasanya adalah seperti dia senang nih dengan tertarik dengan hal-hal yang bersifat alam. Oh iya. Gitu Kak Nana dan Mbak Nisa di rumah. Jadi biasanya anak ini tuh senang kayak binatang, senang mengamati. Pokoknya lebih senang mengeksplor semua yang berbau alam ya. Iya betul, dan lebih senang dia belajar di luar. Kalau istilahnya apa ya, kayak di luar, outbound. Nah itu anak tuh lebih tertarik belajar outing kelas gitu. Iya. Itu lebih bisa ini malah lebih bisa masuk gitu ya kalau dikasih pelajaran. Iya. Kecerdasan naturalis seperti itu. Jadi kayak anak tuh senang mengamati daun-daun, bunga, kemudian binatang, suka memelihara binatang. Nah seperti itu termasuk dengan kecerdasan naturalis. Oke, ada juga kecerdasan musikal atau kecerdasan bermusik. Biasanya anak dengan kecerdasan musikal ini adalah dia ini ketika dengar lagu dia langsung langsung hafal. Jadi langsung hafal nih apa namanya baru dengar sekali atau dua kali sudah bisa hafal lirik dan juga nadanya gitu betul. ya. Biasanya juga ditandai dia itu istilahnya apa ya, ketika belajar dia ada musik dia lebih masuk nih belajar. Oh iya kan ada ya. Ada yang belajarnya itu harus tenang, harus suasananya tuh benar-benar gak ada suara, harus mengurung diri di kamar. Tapi ada yang justru sambil mendengarkan musik dia bisa masuk atau bisa konsentrasi ya. Betul. Dan itu biasanya juga dia kayak komposer itu, jadi dia ada nada yang salah sedikit dia bisa tahu nih. Nah biasanya anak dengan kecerdasan musikal ini seperti itu. Sedetail itu ya. Iya. Oke, kemudian dia pintar juga memainkan alat musik. Nah itu juga termasuk anak dalam kecerdasan musikal. Kemudian yang selanjutnya ada juga nih Kak Nana, ada yang dinamakan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik. Kayak apa itu Kak? Biasanya kinestetik itu adalah anak ini punya energi yang lebih. Oh iya, dia biasanya senang nih tidak bisa duduk tidak diam. bisa diam. Iya, kadang aktif banget ya. Iya, kalau ada mungkin guru atau ini bunda-bundanya di sekolah ya mungkin ya kok ini anak ini nggak bisa diam, tapi masih dalam batas dia masih bisa mendengarkan, bisa diajak komunikasi itu nggak apa-apa. Jadi mungkin ini adalah kecerdasan kinestetik. Jadi caranya dia justru menyerap ilmu yang disampaikan mungkin dengan cara seperti bergerak. itu. Nah seperti itu, dan kalau diem ngantuk. Harus ada nih yang dia lakukan. Jadi kayak dia membuat keterampilan seperti itu. Kemudian dia membuat apa namanya seneng nih berolahraga dan punya energi yang lebih yang harus dia keluarkan. Nah ini salah satu ciri anak dengan kecerdasan kinestetik ya. Iya. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Nah interpersonal itu apa? Jadi kecerdasan interpersonal ini ditandai dengan Kak Nana ya dan pemirsa di rumah, yaitu biasanya anak ini itu senang berinteraksi dengan orang lain. Oh justru senang berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia selalu ketika ada temennya jatuh nih, biasanya dia itu senang langsung
terdepan dalam menolong orang lain atau temannya itu. Nah, itu ditandai dengan dia itu seneng rame-rame nih. Jadi kalau belajar sendiri itu biasanya sepi gitu ya. Ada anak yang bisa belajar sendiri. Kalau ini dia harus belajarnya bersama-sama teman-temannya. Belajar kelompok ya. Seneng banget nih kayak kalau dia ditemenin teman-temannya. Nah, seperti itu. Kemudian dia juga kayak memiliki empati yang tinggi. Jadi ketika ada temannya yang sedih, dia juga ikut sedih. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Seperti itu Kak Nana. Untuk kecerdasan interpersonal. Iya, interpersonal. Kemudian ada juga kecerdasan intrapersonal. Ada interpersonal, ada intrapersonal. Jadi kalau kecerdasan intrapersonal ini adalah biasanya dia itu ini mandiri. Jadi dia bisa memutuskan apa-apa sendiri, inginnya memutuskan apa-apa sendiri. Kemudian dia juga mengerjakan yang tadi kebalikannya interpersonal. Kalau dia biasanya harus ada temennya, interpersonal itu. Kalau intra lebih mandiri. Lebih mandiri. Jadi lebih senang nih belajar di tempat yang tenang. Kemudian yang sepi. Sendirian. Iya, sendirian. Itu jadi itu merupakan ciri anak dengan kecerdasan intrapersonal. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah kecerdasan logis matematis. Ya, dan biasanya anak dengan kecerdasan logis matematis ini adalah senang nih angka-angka, senang berhitung. Nah, kemudian senang kayak teka-teki. Nah, seperti itu Kak. Nah, jadi itu merupakan salah satu ciri anak dengan kecerdasan logis matematis. Nah, ada 12 ya? Ada 9. Oh ya, sampai 12. Ada 9 kecerdasan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bunda Tarika. Nah, putra-putri Anda termasuk yang mana? Ini sahabat TV 10. Dan juga bagaimana cara mendeteksinya ya, anak-anak dengan kecerdasan atau bakat minat tersebut. Jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan segera kembali dalam Bincang Psikologi TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi TV 10. Bunda Tarika tadi sudah menghadirkan 9 jenis dari kecerdasan. Kita break dulu deh. Kalau tadi pemirsanya yang sudah break kan, menikmati jeda. Kita sekarang menikmati jeda dulu. Ini adalah salah satu signature menunya Megaland Hotel Solo. Ini namanya adalah Tropical Sunset. Cantik banget tampilannya. Kita coba dulu ya. Penampilannya seger, coba kita rasakan dulu. Bener, seger banget Tropical Sunset. Sekali lagi ini adalah signature menunya Megaland Hotel Solo. Baik, sahabat TV 10, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah disampaikan 9 jenis dari kecerdasan itu yang dapat memunculkan bakat dan minat. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada tes untuk menentukan bakat dan minat dari anak? Iya, betul. Permisa TV 10 di rumah dan Kak Nana, iya, memang ada tes khusus untuk menentukan nih minat dan bakat anak ya. Jadi bisa kita sebenarnya kita bisa memulai nih untuk usia anak ya, sekitar yang sudah menetap ya istilahnya itu mulai dari usia 7 tahun ke atas. Itu sudah bisa terlihat ya, sudah bisa dites. Iya. Tapi kalau untuk yang seperti anak usia dini kita bisa mengamati. Oh, jadi untuk anak usia dini kita amati dulu. Kalau yang sudah bisa dideteksi itu di usia 7 tahun. 7 tahun ke atas, seperti itu. Jadi kayak kita mengetahui kan kalau istilahnya apa ya, kalau untuk anak usia dini kan masih dalam pengawasan orang tua dan itu masih juga proses belajar dia mengenali lingkungan kan. Itu dan bisa masih berubah-berubah. Nah, yang kita sudah menetap itu ya 7 tahun. 7 tahun itu. Itu. Jadi kita sebenarnya kalau di anak usia dini kita bisa mengamati dari ke 9 tadi, ke 9 kecerdasan tadi itu termasuk cenderung yang mana? Yang mana gitu, atau kita semama kok senangnya biasanya nih, saya beri contoh satu ya, kok dalam dia kok dalam kecerdasan logis matematis dia suka berhitung, suka dengan angka-angka, ketika main kok lebih suka dengan angka-angka. Nah, kita berarti harus menstimulasi itu juga. Nah, jadi kayak memberikan nih fasilitas, semama kadang ada puzzle angka. Dari situ kita juga kan bisa belajar nih
apa namanya belajar kayak puzzle itu kita mengenalkan angka-angka pasti lebih mudah kan. Nah, kita istilahnya bisa memfasilitasi agar itu seperti itu. Jadi mungkin nggak kalau misalnya hasil tes itu ya, oke lah namanya juga masih anak-anak 7 tahun pun juga belum tentu menetap banget ya. Takutnya gini, hasil tes itu oke lah memang signifikan, cuman kan nanti takutnya menutup potensi yang lain, itu kemungkinan ada nggak? Jadi kalau sistemnya di kecerdasan maksimum itu kan dia ada yang memang ada yang lebih menonjol ya, biasanya ada yang kecerdasan itu ada yang lebih menonjol, ada juga sebenarnya semuanya itu dimiliki, tapi kan tidak terlalu menonjol seperti yang salah satunya gitu. Itu kan juga bisa karena lingkungannya juga yang menentukan ya. Mungkin kayak seperti kayak dia sebenarnya ada nih dari kecilnya ada bakat bermusik, tapi kemudian tidak difasilitasi. Kecenderungan lingkungannya apa gitu pasti mungkin ngikut gitu ya. Dan kecenderungan lingkungannya memaksa dia untuk tidak boleh nih bermusik. Nah, tapi diarahkan ke yang lain malah jadi sebenarnya nih aku punya keinginan nih, anak itu punya keinginan tapi dia tidak terfasilitasi. Nanti takutnya adalah dia menjalaninya malah setengah-setengah gitu. Jadi baiknya memang tes dulu, baru setelah orang tua apa nih yang dilakukan kalau sudah ketahuan hasilnya? Jadi ketahuan hasilnya. Jadi ketika sudah dites ya kan kita biasanya psikolog itu akan membantu mengarahkan, oh ini loh anak bapak dan ibu ini memiliki minat dan bakat yang seperti ini, lebih baik difasilitasi nih untuk diarahkan agar anaknya juga nyamannya seperti apa. Kemudian juga bisa juga kan dari kecerdasan itu tadi kan gaya belajarnya juga. Ada beberapa sekolah ya kalau tidak salah itu yang juga menerapkan tes itu terlebih dahulu sebelum masuk sekolah dasar. Betul. Ini untuk menentukan dia itu dengan metode belajar yang seperti apa yang tepat, bener gak ya? Itu juga ternyata bermanfaat banget ya. Betul sekali kan kita jadi kayak ketika kita itu ada di tes, kemudian kita kan bisa nih dari orang tua kita sampaikan dan orang tua itu nanti bisa menyampaikan nih ke gurunya. Karena mungkin ke gurunya juga kayak tadi anak yang kinestetik ya, mungkin kok dapat laporan nih dari apa namanya dari beberapa wali murid atau beberapa guru gitu dapat laporan, oh ini nggak bisa diem ya. Terus kemudian apa namanya dia anak ini nggak bisa diem, kalau dia itu malah mengganggu teman yang lain. Mungkin dia adalah ternyata mungkin gaya belajarnya atau memiliki kecerdasan kinestetik sehingga gaya belajarnya itu memang berbeda. Makanya ada beberapa sekolah yang menerapkan tes itu terlebih dahulu. Jadi nanti metode pengajaran terhadap siswa tersebut atau anak itu juga akan ditentukan dari hasilnya tersebut. Jadi memang kadang kalau yang suka di luar dengan alam ya nanti bisa sering-sering ada kelas di luar kayak gitu ya. Jadi biar tidak monoton ya di kelas jika ada di luar, atau bisa juga kan ada sekarang ada sekolah alam yang benar menekankan dia lebih banyak bermainnya di luar seperti itu. Jadi itu pentingnya untuk tahu justru dari sejak dini mengamati dulu anak itu cenderungnya tuh bagaimana, karena orang tua yang paling deket ya. Kemudian setelah usia 7 tahun bisa dilakukan tes. Setelah hasilnya keluar yang dilakukan orang tua salah satunya itu tadi ya. Bisa itu istilahnya memfasilitasi. Kita mengarahkan orang tua memfasilitasi dan orang tua itu menyampaikan ke gurunya agar gurunya oh ternyata ini loh ada cara, kan biasanya kita juga memberikan saran ya untuk gurunya, ini loh caranya ketika anak itu belajar itu supaya kayak kecerdasan kinestetik, oh kita mulai dengan nih pemanasan olahraga dulu seperti atau penyampaiannya materi sambil menari atau sambil apa, pokoknya sambil bergerak ya. Jadi kayak ada metode belajar sendiri untuk anak tersebut. Itu jadi masukan juga kan untuk sekolah, untuk pihak sekolah, kemudian untuk orang tuanya juga. Dia mungkin anak kinestetik tadi itu kan lebih senang berolahraga, kita mungkin ada nih ikutkan ekstrakurikuler atau sendiri ya, ada kayak taekwondo atau yang sebagainya untuk kayak memfasilitasi dia. Jadi seperti itu pentingnya untuk tes bakat dan minat justru sedari dini. Karena juga sebagai orang tua kan kadang anak-anak itu justru dipaksa oleh orang tua mengikuti jurusan pilihan dari orang tua.
padahal tidak sesuai dengan passion mereka. Efek buruknya apa ini kalau hal itu terjadi? Iya, jadi kan tadi ya Kak Nana ya dan pemirsa TV di rumah, kan ini minat bakat juga itu bisa juga nih untuk pemilihan jurusan kan ya. Benar. Nah, pemilihan jurusan nanti untuk kuliah. Nah, betul. Iya, kan tadi ceritanya mau mempersiapkan masa depan yang baik, kan berarti harus membuat dia bisa sukses sekaligus juga dia bahagia. Iya, betul. Apa gunanya kalau sukses nggak bahagia anak-anaknya ya? Sekali, Kak Nana, iya. Nah, kan itu kan biasanya mau masuk ini ya kelas 3 SMA gitu ya, kita mungkin kita evaluasi lagi, kita tanyakan kembali kepada anak ya, kita tes juga apa sih minat dan bakatnya, kemudian dia lebih seneng apa nih, kemudian dari hasil itu kita arahkan, lebih baik nih semama kayak seperti Kak Nana tadi, semama kayak ini punya passion nih kecerdasan linguistik, kita arahkan nih ke HI, hubungan internasional atau yang sebagainya, yang jurusan yang memang nih memfasilitasi kecerdasan untuk linguistiknya, seperti itu. Jadi kan ketika anak itu kayak kita ya, kita senang dengan passion kita sudah menemukan apa yang kita senang nih, aku kan senang pas kayak banget gini. ya. Jadi anak itu juga menjalaninya dengan hati. Betul. Nah, apalagi kalau kuliah itu kan tidak hanya setahun 2 tahun, betul, kan ya, ada 4 tahun. Kalau ketika itu merupakan paksaan, jadi bisa jadi 6 tahun. Bisa jadi 6 tahun. Bisa jadi nggak lulus juga malahan ya, nggak lulus. Betul. Karena harus mengikuti kadang-kadang, mohon maaf, ego orang tua yang pengennya jurusan ini karena orang tuanya mungkin dokter, anak saya harus dokter, padahal dia tidak memiliki kecerdasan di situ. Jadi baiknya memang ya mengetahui memang dia itu kecenderungannya, passionnya di mana, baru setelah itu mengarahkan anak tersebut sesuai dengan bakat minatnya, begitu ya. Betul, iya. Jadi kan ketika anak itu sudah senang nih dengan menjalani itu nanti enak nih ke depannya. Aku sudah tahu nih, oh cita-citaku habis setelah kuliah ini aku mau jadi ini. Tapi berbeda ketika itu merupakan paksaan dan itu bukan passionnya dia ya, itu akan nanti jangankan satu semester pun mungkin bagi anak itu berat sekali ya. Jadi malah nanti takutnya ada hambatan belajar juga di situ, dan nanti putus di tengah jalan. Iya, gitu, karena kan tidak sesuai dengan dirinya dan dipaksakan. Kasihan anak-anak juga sepertinya tertekan ya. Iya, betul. Dan, tapi juga terkadang juga ada yang dia sebenarnya tidak passionnya di situ menjalani karena tetap memang ya, ini ya harus begitu tuntutan. Dan tuntutan keadaan juga bisa loh Kak ya. Tuntutan keadaan juga bisa. Iya, itu jadi kemudian apa namanya, malah jadi menjalannya setengah hati. Oke. Itu tadi sedikit sih, padahal yang sudah kita omongkan tuh banyak, tapi itu adalah sedikit hal tentang bakat minat yang harus diketahui oleh orang tua. Ini untuk menentukan ke depannya anak itu agar sukses ke depannya, itu memang harus sejak dini harus diketahui bakat dan minat atau passionnya. Ada yang mau disampaikan untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam kali ini? Oke, baik. Pemirsa di Kak Nana ya dan pemirsa TV 10 di rumah, pahami apa sih yang menjadi minat dan bakat anak. Karena agar anak itu nantinya adalah menjalani segala aktivitasnya, pekerjaannya nanti, kemudian belajarnya juga itu dengan sepenuh hati. Seperti itu Kak Nana. Baik, semoga saja perjumpaan kita kali ini dalam Bincang Psikologi bermanfaat untuk para orang tua, terutama untuk sahabat TV 10 yang kali ini bersama kami di Bincang Psikologi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tentu saja dari TV 10. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri, tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.